Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hairiyah. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar portofolio manajemen. Portofolio adalah kumpulan dari berbagai aset, baik finansial seperti saham, obligasi, mata uang, reksadana, maupun aset tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan emas. Portofolio bisa dimiliki oleh perorangan maupun badan, perusahaan, atau organisasi. Manajemen portofolio. Portofolio saham adalah kumpulan aset investasi berupa saham, baik yang dimiliki perorangan ataupun perusahaan. Manajemen portofolio adalah cara mengelola kumpulan aset untuk mencapai tujuan investasi. Salah satu cara mengelola portofolio adalah dengan meminimalkan resiko. Adapun tujuan manajemen portofolio. Tujuan manajemen portofolio yang paling utama adalah untuk mendatangkan keuntungan bagi investor atau pemilik dana dan meminimalkan resiko kerugian yang mungkin mereka hadapi nantinya. Adapun jenis-jenis manajemen portofolio. Manajemen portofolio aktif. Manajemen portofolio aktif adalah salah satu taktik manajemen portofolio yang biasanya melibatkan aktivitas jual beli atau trading yang cukup intens demi bisa mengungguli pasar. Meskipun berpotensi memberikan return yang jauh lebih tinggi dibandingkan manajemen portofolio pasif, risiko yang ditanggung pun juga relatif lebih besar. Jenis manajemen portofolio yang kedua yaitu manajemen portofolio pasif. Tujuan dari manajemen portofolio pasif adalah untuk bisa menghasilkan keuntungan yang sama dengan indeks tertentu yang menjadi acuan. Biasanya, strategi pasif ini tidak memerlukan tim manajemen khusus dalam proses pengambilan keputusan. Adapun langkah proses manajemen portofolio terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Perencanaan. Membuat perencanaan yang matang adalah langkah paling krusial guna membentuk fondasi dari seluruh proses yang ada. Proses ini meliputi identifikasi tujuan dan tantangan, memperhitungkan risiko dan keuntungan dari berbagai jenis instrumen, investasi untuk menekan risiko kerugian, dan penyusunan strategi alokasi aset yang tepat. Langkah yang kedua yaitu eksekusi. Ketika proses perencanaan selesai, maka saatnya untuk mengeksekusi rencana tersebut menjadi serangkaian tindakan yang nyata. Langkah yang ketiga adalah tahapan saat manajer portofolio atau investor harus mengamati dan mengevaluasi paparan risiko terhadap portofolio untuk memastikan tujuan investasi dapat tercapai. Teori portofolio Markowitz. Teori portofolio atau portofolio teori adalah pendekatan investasi oleh Harry M. Markowitz 1927, seorang ekonom lulusan Universitas Chicago yang telah memperoleh Nobel Prize di bidang ekonomi pada tahun 1990. Teori ini menyatakan bahwa risiko dan pengembalian keduanya harus dipertimbangkan dengan asumsi tersedia kerangka formal untuk mengukur keduanya dalam pembentukan portofolio. Dalam bentuk dasarnya, teori portofolio dimulai dengan asumsi bahwa tingkat pengembalian atas efek di masa depan dapat diestimasi dan kemudian menentukan risiko dengan variasi distribusi pengembalian. Dengan asumsi tertentu, teori portofolio menghasilkan hubungan linear antara risiko dan pengembalian. Dalam hal ini, semakin besar risiko atas investasi atau pinjaman, maka semakin besar pula tingkat pengembalian yang diinginkan untuk menutup risiko tersebut. Adapun komponen portofolio, yang pertama yaitu saham. Saham merupakan tanda bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan.
di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham. Yang kedua yaitu reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana yang disebut juga sebagai manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal. Yang ketiga yaitu obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman, dalam hal ini pemodal, dengan yang diberi pinjaman, emiten. Yang keempat atau yang terakhir yaitu waran. Waran merupakan suatu pilihan atau option di mana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya pada saat jatuh tempo. Portofolio efisien dan portofolio optimal. Dalam pembentukan portofolio, investor berusaha memaksimalkan pengembalian yang diharapkan dari investasi dengan tingkat risiko tertentu yang dapat diterima. Portofolio yang dapat mencapai tujuan di atas disebut dengan portofolio efisien. Untuk membentuk portofolio yang efisien, perlu dibuat beberapa asumsi mengenai perilaku investor dalam membuat keputusan investasi. Asumsi yang wajar adalah investor cenderung menghindari risiko. Investor penghindar risiko adalah investor yang jika dihadapkan pada dua investasi dengan pengembalian diharapkan yang sama dan risiko berbeda, maka ia akan memilih investasi dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Jika investor memiliki beberapa pilihan portofolio yang efisien, maka portofolio yang paling optimal akan dipilihnya. Konsep pasar efisien. Konsep pasar efisien diperkenalkan pertama kali oleh seorang Eugene Fama, seorang pakar keuangan tahun 1960-an. Teori ini dianggap sebagai salah satu pengetahuan penting yang harus diketahui para penggiat pasar modal. Teori pasar efisien merupakan sebuah hipotesis yang menunjukkan bahwa harga sebuah aset menggambarkan seluruh informasi yang ada di dalamnya. Jadi, semakin baik pasar dalam merespon informasi yang ada, akan semakin efisien, termasuk informasi-informasi yang privat. Kalaupun ada informasi lain yang masuk, pasar akan cepat merespon dan membuat keseimbangan harga yang baru. Hipotesis pasar efisien. Menurut Fama, 1970, bentuk efisien pasar dapat dikelompokkan menjadi 3, yang dikenal dengan hipotesis pasar efisien. Ketiga bentuk efisien pasar dimaksud adalah, yang pertama, hipotesis pasar efisien bentuk lemah. Dalam hipotesis ini, harga saham diasumsikan mencerminkan semua informasi yang terkandung dalam sejarah masa lalu tentang harga sekuritas yang bersangkutan. Artinya, harga yang terbentuk atas suatu saham, misalnya, merupakan cermin dari pergerakan harga saham yang bersangkutan di masa lalu. Berdasarkan pada hipotesis pasar efisien bentuk lemah, pasar akan segera mengetahui dan merevisi kebijakan harganya dengan melakukan perubahan terhadap strategi perdagangannya. Hipotesis yang kedua yaitu hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat. Menurut hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat, dalam artikel yang lain, Fama 1991 menyebutkan harga mencerminkan semua informasi publik yang relevan. Di samping merupakan cerminan harga saham historis, harga yang tercipta juga terjadi karena informasi yang ada di pasar. Termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan dan informasi tambahan. Adapun hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis pasar efisien bentuk kuat. Bentuk pasar efisien kuat merupakan bentuk pasar efisien paling ketat. Hal ini terkait dengan pengertiannya bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi, baik publik maupun non-publik.
Maka dalam konteks pasal revisian bentuk kuat, tidak ada seorang pun baik individu maupun institusi dapat memperoleh abnormal return untuk suatu periode tertentu dengan menggunakan informasi yang tersedia di publik dalam konteks kelebihan informasi, termasuk di dalamnya informasi yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu. Sekian dari presentase saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.